Nah, sekarang saya mau ngebahas endorsement yang baru ya. Boleh jadi ini sesuatu yang terobosan baru. Kalau saya bilang ini kayak random endorsement atau Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya di mana teman-teman semua akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan cuma buat yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, calon sarjana, magister, dokter ilmu komunikasi, tapi buat seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya apa? Komunikasi. Nah, teman-teman, di video ini saya mau ngebahas sesuatu yang nggak habis-habisnya viralnya, yaitu celebrity endorsement. Nah, di video sebelumnya kan saya udah pernah ngebahas tuh, endorsement tuh apa, terus udah gitu faktor-faktornya gimana aja, kemudian apa yang kita dapat dari endorsement itu. Tapi di sini saya mau ngebahas lebih detail lagi ke selebritinya. Dan nanti mungkin setelah kita ngebahas celebrity endorsement, ada yang namanya nanti deh kita bakal sebutin endorsement macam apa ini, berhasilkah endorsement yang ini. Nah, oke, sekarang kita bahas dulu ya, apa sih celebrity endorsement itu? Nah, celebrity endorsement adalah a form of brand of advertisement campaign that involves a well-known person using their fame to help promote a product or service. Atau kita bisa bilang ini adalah sebuah brand advertisement campaign atau kampanye yang melibatkan orang-orang terkenal ya, menggunakan ketenaran mereka untuk mempromosikan produk atau service, product or service. Jadi dalam hal ini menggunakan kepopuleran seseorang untuk mempromosikan ya mau produk atau service. Nah ini teman-teman kalau misalnya bilang produk or service itu kayak gimana sih Miss Rati? Jadi yang di campaign itu bisa berupa produk atau bisa berupa pelayanan. Seperti misalnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menggunakan selebriti sebagai ikonnya untuk mempromosikan yang mereka miliki. Nah kalau produk real ya, ada bentuknya, ada wujudnya. Tapi kalau service ya, service namanya juga jasa. Kayak misalnya service antar, service konsultasi, service kesehatan, dan lain sebagainya. Nah kemudian siapa sih selebriti itu sebenarnya? Apa sih kriteria selebriti? Oke, kriteria selebriti itu sederhana aja. As long as mereka terkenal. Seperti contohnya aktor. Kemudian kalau nggak aktor bisa juga model. Nah kalau misalnya teman-teman yang senang berolahraga, yang senang dengan isu kesehatan, pasti munculnya atlet-atlet dengan menggunakan produk-produk tertentu, dengan mempromosikan produk-produk tertentu, akan bisa mempengaruhi persepsi teman-teman mengenai produk atau service yang digunakan oleh atlet. Jadi atlet juga bisa masuk ke selebriti. Nah kemudian entertainers itu jelas, kemudian musician atau musisi, pemain band, kemudian penyanyi ya, solois atau yang bergrup-grup ya, kayak misalnya teman-teman kan sekarang lagi rame banget nih K-pop gitu, grup-grup K-pop gitu ya, mereka kan bergerombol ya banyaknya. Nah kemudian bisnismen juga jangan salah, bisnismen juga atau pengusaha juga mereka adalah selebritis. Dalam hal ini tentu saja mempengaruhi segmentasi pasarnya yang mana. Kalau pasarnya pasar marketing, tentu saja bisnismen ini menjadi ikon yang luar biasa banget dalam celebrity endorsement. Kayak misalnya kita sebut saja Bang Sandi nih, Bang Sandi, kenal gue sama dia. Enggak, Bang Sandiaga Uno, beliau adalah seorang bisnismen yang luar biasa sukses banget. Jadi kalau misalnya ada sebuah produk yang nempel nih di Bang Sandi, dan kemudian dilihat oleh orang-orang yang punya antusiasme ke bidang ekonomi, tentu saja akan mempengaruhi persepsi mereka mengenai produk tersebut. Kemudian jangan salah, dokter juga, dokter juga sekarang merupakan selebritis. Kita sebut aja ya, Mas Dokter Tirta, Mas, kenal juga ya, mudah-mudahan aja kenal ya nanti one day for sure. Apapun yang disampaikan Mas Dokter Tirta ini sometimes menjadi sesuatu yang mempengaruhi orang-orang yang senang isu kesehatan. Tapi ternyata Mas Dokter Tirta ini segmennya bukan orang-orang yang bicara mengenai kesehatan aja loh, ternyata ekonomi juga ya, pokoknya keren deh si Mas Dokter ini. Nah selanjutnya adalah politician. Jangan salah, politician atau politisi dalam hal ini mereka juga merupakan selebritis. Kenapa? Karena zaman sekarang jadi
jadi politisi itu aduh pasti jadi famous deh, walaupun nggak semua ya, tapi saya yakin teman-teman di sini pasti tahu lah kalau misalnya saya nanya, sebutin dong beberapa politisi yang kalian tahu, pasti kalian ada lah yang nempel siapa-siapanya, dan mereka juga termasuk selebritis dalam hal ini. Nah kemudian, ini nih ada yang selebriti yang kalian mungkin, emang ada ya selebriti kayak gini, emang is it real, is it exist gitu, yakni fictional celebrities. Ada loh fictional celebrities. Siapa coba? Contohnya Doraemon. Nah itu contohnya kayak gitu-gitu. Itu kan fiksi ya, tapi dia merupakan selebritis atau icon yang luar biasa. Walaupun kalau misalnya teman-teman bilang nggak bisa dong Miss nge-endorse Doraemon, siapa bilang kalau misalnya kita punya koneksi sama yang the maker-nya atau enggak tim kreatifnya, kita nge-endorse dia, SpongeBob misalnya, atau ya siapa lagi nih fictional celebrities, banyak lah ya, mungkin teman-teman bisa kebayang fictional celebrities yang lain. Nah, aku punya contoh kasus nih. Kayak kalau di Jepang tuh animenya loh luar biasa banget ya. Animo ke anime. Animo ke animenya itu luar biasa banget, dan ternyata mereka juga mengendorse para karakter-karakter anime itu untuk produk dan service tertentu. Nah, gunanya apa sih nge-endorse selebriti itu? Kenapa sih kita harus mengendorse selebriti gitu ya? Karena ternyata dengan mengendorse selebriti itu ada poin-poin atau advantage, keuntungan yang didapatkan secara langsung, secara cepat ya, karena mereka sudah punya kredibilitas yang cukup. Dalam hal ini tergantung produk yang ingin mereka sampaikan, tergantung produk yang ingin mereka promotkan. Kayak misalnya tadi saya bilang, misalnya kita mau ngepromosiin sesuatu yang berkaitan dengan isu kesehatan, akhirnya kita ngambil selebritisnya itu dokter yang sudah terkenal, atau enggak kita mau ngepromosiin sesuatu yang berkaitan dengan kecantikan, produk-produk kosmetik ya, kita langsung ngambil artisnya yang kayak gimana gitu, sesuai aja dengan produk kita. Nah, ini yang disebut instant credibility instan, dimana kita nggak harus ngebangun kredibilitas dulu gitu loh, karena orang udah tahu itu siapa orangnya, dia kredibilitasnya seperti apa. Kayak misalnya kalau politisi ya di bidang politik, kalau atlet ya di bidang kesehatan, kalau artis-artis biasanya di bidang fashion, di bidang kosmetik ya, yang kecantikan kayak gitu. Jadi kredibilitasnya itu udah ada, dan viewersnya udah ada, fansnya udah ada. So, yang kita dapat adalah instant credibility. Kemudian poin yang kedua, to push the demand of the product. Kita sudah bisa secara langsung mendorong demand atau pasar produknya itu di mana gitu. Kita udah nggak usah riset lagi, karena kita udah tahu ini viewersnya siapa, ini fansnya siapa. Kemudian yang selanjutnya, to bring the reliability and retention of the product. Reliabilitasnya seperti apa, retensinya seperti apa, sudah terbentuk karena aktornya siapa, atletnya siapa, selebritinya siapa, itu udah jelas orangnya. Nah, kemudian yang selanjutnya atau poin terakhir adalah refresh brand image and repair-tarnish brand image. Jadi, imaging dari produk tersebut terbentuk dari siapa yang menyampaikan. Karena pernah di video sebelumnya itu saya pernah ngomong, pesan itu akan berpengaruh ketika disampaikan oleh siapa. Kan kita udah pernah ngebahas ya, who say what, in which channel, with what effect. Siapa yang ngomong, pakai channel apa, efeknya apa. Jadi dalam hal ini kita udah tahu kalau siapa yang ngomong itu akan mempengaruhi pesan itu diterimanya seperti apa. Menggunakan media tertentu akan mempengaruhi pesan itu sampainya seperti apa. Dan tentu saja mempengaruhi efek yang diharapkan seperti apa. Kenapa sih Miss kok efeknya harus diharapin? Ya iyalah, kita kan komunikasinya secara sadar gitu. Kita berarti ketika kita menyampaikan sesuatu, kita menantikan efek yang memang kita harapkan. Kayak misalnya teman-teman nembak menyatakan rasa cinta gitu ya. Pasti teman-teman di situ akan berharap jawabannya iya gitu loh. Dengan cara tertentu, dengan strategi tertentu, dan harapan tertentu yang memang kita harapkan. Kemudian ada impact dari celebrity endorsement itu sendiri. Keuntungan lainnya, build brand equity and brand awareness. Mirip-mirip sama yang tadi, instant credibility, dalam hal ini keuntungan lainnya ketika kita melakukan endorsement ke selebriti, yaitu brand awareness-nya akan muncul. Kayak misalnya saya punya brand yang pengennya harganya mahal misalnya, terus udah gitu saya nge-endorse-nya Mbak Tasya Farasya misalnya ya, beliau kan terkenalnya seperti apa, image-nya seperti apa. Nah kemudian tentu saja
advantage selanjutnya adalah increasing sales ya, based on reality ya, berdasarkan kenyataan, berdasarkan riset yang dilakukan, berdasarkan observasi yang dilakukan. Ketika sebuah produk sudah mengendorse selebriti dengan tepat ya, dalam hal ini tepat tuh yang tadi saya bilang, kalau isunya A berarti selebritisnya siapa, isunya B berarti selebritisnya siapa. Dengan memilih selebriti yang tepat, tentu saja persepsi dari viewers akan sejalan dengan harapan seller ya, dan tentu saja ini akan meningkatkan yang namanya sales atau penjualan. Tapi ada juga ternyata kelemahannya ya, kelemahan ketika kita mengendorse selebriti. Yang pertama yaitu inkonsistensi. Kenapa saya bilang inkonsistensi? Karena gini, yang namanya selebritis itu di endorse itu beda dengan menjadi icon ya. Icon dari produk tertentu, dia akan memiliki perjanjian dengan produk itu bahwa dia tidak akan melirik produk lain. Jadi dia bakal itu aja gitu loh. Ya kalau icon itu seperti itu. Tapi kalau endorsement itu lebih terbuka gitu. Si selebnya boleh jadi hari ini nge-review produk A, hari besok nge-review produk B, hari besoknya lagi beda lagi. Nah itu inkonsistensinya. Atau bahkan dalam satu hari dia bisa nge-review produk banyak banget sampai di instastory-nya tuh titik-titik-titik. Nah itu inkonsistensinya. Jadi kelemahan dari celebrity endorsement itu seperti itu. Nah selanjutnya, risiko selanjutnya adalah image change ya. Boleh jadi ada perubahan image dari si produk itu sendiri berdasarkan perilaku dari selebritisnya. Misalnya dia di-endorse oleh produk kesehatan ya, yang untuk menambah stamina, yang untuk menjaga imunitas dan lain sebagainya. Tapi one day for sure, karena selebritis juga manusia, dia melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesehatan. Nah, persepsi atau bayangan dari masyarakat atau dari netizen ketika melihat produk tersebut dipromosikan oleh seorang selebritis, tentu saja mereka akan berpikir bahwa selebritis itu menggunakan produk tersebut dan selebritis itu memiliki gaya hidup dengan produk tersebut. Jadi ketika si selebritis yang bersangkutan melakukan hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi atau image dari produk tersebut, netizen akan berpikir bahwa loh kok kayak gini ya, loh kok kayak gitu ya, dan akhirnya akan membuat image dari produk tersebut berubah. Nah kemudian poin yang kedua, resiko yang kedua adalah celebrities become overexposed. Dalam hal ini selebritis akan terekspos lebih banyak dan itu akan membuat inkonsistensi. Ya memang sih selebritis dalam hal ini tentu saja dia akan terekspos lebih banyak, namanya juga selebritis. Cuman ketika banyak sekali atau semakin banyaknya produk, semakin banyaknya review dari dia, semakin banyaknya endorsement, tentu saja kemunculan dia di media akan semakin banyak pula gitu loh. Sejalan dengan hal tersebut, itu akan membuat dia menjadi overexposed. Orang bisa jadi bosen, kok dia lagi atau lu lagi. Makanya dalam hal ini kalau misalnya kita perhatikan ya, di dunia sekarang yang serba digital, semua orang itu nggak ada yang nggak ngelihat handphone, smartphone. Kita sering melihat banyak banget bermunculan selebritis baru gitu, karena itu dia overexpose dari selebritis yang ada. Semakin banyaknya produk yang tadi saya bilang, sejalan dengan semakin banyaknya produk, semakin banyaknya endorsement, semakin banyaknya review, dia jadi overexpose. Netizen itu kan bosenan ya, jadi mereka itu selalu ingin sesuatu yang baru. Makanya jangan heran kalau banyak banget selebgram baru ya, jangan heran kalau banyaknya youtuber baru, dan itu lebih dilirik gitu sama para netizen. Nah teman-teman, tadi kita udah ngebahas yang namanya celebrity endorsement. Gimana? Kalian masih pada bingung nggak? Semoga nggak bingung. Nah sekarang saya mau ngebahas endorsement yang baru ya. Boleh jadi ini sesuatu yang terobosan baru. Kalau saya bilang ini kayak random endorsement atau endorsement secara random. Semua orang di endorse. Pokoknya siapapun di endorse dengan tujuan untuk mempromosikan sebuah produk. Dan ini ternyata berhasil. Dan ternyata random, ini belum ada sih randomly endorsement ya teorinya. Maksudnya riset mengenai, sejauh yang saya baca ya, riset mengenai randomly endorsement ini belum pernah saya lihat. Cuman saya kasih merek atau saya kasih tagline ini bahwa ini merupakan endorsement secara random karena semuanya di endorse ya. Dan produk yang melakukan
randomly endorsement ini ternyata berhasil dan lumayan viral, lumayan menjadi obrolan di kalangan nggak cewek-cewek aja, nggak perempuan-perempuan aja. Kenapa saya sebut perempuan? Karena ini produk kosmetik nih yang ada di depan saya, mereknya tuh Scarlett. Ya, jadi apa yang dia lakukan? Dia itu melakukan endorsement ke semua kalangan. Oke, kalian bisa bayangin nggak sih? Ini tuh produk kecantikan ya. Di sini ada apa aja? Ada lotion, ada body scrub, kemudian ada juga body wash, dan ada juga shower scrub. Dan ini semua isunya tentu saja isu kecantikan. Tadi kenapa saya bilang cewek-cewek? Kenapa saya bilang perempuan-perempuan? Karena kan kalau yang produk-produk kecantikan gini kan identiknya sama perempuan ya. Tapi ternyata dia nggak nge-endorse perempuan aja. Dia tuh nge-endorse juga, tadi teman saya ngobrol, katanya anak band, drummer, cowok ya. Dia juga di-endorse sama si produk ini. Jadi dia itu emang betul-betul kalau bahasa perang marketing itu bergerilya gitu loh. Jadi ke semua kalangan mereka itu melakukan endorsement. Tapi dalam hal ini, kalau menurut saya, ini boleh jadi menjadi sebuah strategi baru dalam integrated marketing communication, di mana mereka itu juga sambil melakukan riset, mana nih, siapa aja nih kalangannya. Nah, kemudian setelah melakukan riset itu, mereka bisa mendapatkan conclusion bahwa setiap orang itu punya market masing-masing. Mereka itu punya gambaran bahwa setiap individu itu punya fans masing-masing, punya followers masing-masing. Kayak misalnya gini, mereka bergerilya bukan hanya ke kalangan perempuan aja, tapi juga ke kalangan laki-laki juga ada. Tadi saya sebutin kan drummer ya. Nah, drummer juga kan punya teman-teman gitu loh, punya circle gitu, yang akhirnya si drummer itu misalnya dia nge-review dan ternyata bikin teman-temannya penasaran ya, karena sekarang isu kulit putih itu bukan buat perempuan aja ya, cowok-cowok juga. Bahkan ini sedikit informasi ya, sekarang itu di Jepang lagi musim banget make up untuk Zoom buat laki-laki. Kemarin saya ngeliat di CNN, jadi cowok-cowok itu sering manggil makeup artist tapi khusus buat Zoom meeting aja gitu, hanya untuk laki-laki. Nah, balik lagi ke isu si Scarlett ini ya. Jadi dia itu melakukan guerrilla endorsement, dia itu melakukan randomly endorsement ya. Tadi saya bilang ke perempuan iya, ke laki-laki iya, bahkan laki-laki yang memiliki image metal banget ya, image rockstar, drummer itu di endorse sama dia. Nah, kemudian sekarang specifically, tadi teman-teman saya juga ngobrol, karena saya juga sebelum ini kita kayak brainstorming juga ya sama teman-teman saya. Nah, kemudian teman-teman saya bilang bahwa, tahu nggak sih Miss Rati, dia juga nge-endorse bukan cuman selebritis aja, tapi juga kalangan guru, kalangan dosen ya, terus udah gitu kalangan-kalangan ibu-ibu gitu loh, yang suka arisan-arisan gitu. Karena apa? Kalau menurut pendapat saya nih, personally, mereka itu melihat peluang tersendiri dari individu-individu yang ada, bahwa mereka itu, si individu yang di-endorse itu punya circle tersendiri. Kayak misalnya dosen, punya circle tersendiri, ya temennya, ya mahasiswanya mungkin, atau enggak guru-guru juga sama, ya teman-teman di sekolahnya, terus murid-muridnya, mungkin guru-gurunya juga yang di-endorse bukan cuman guru-guru SD, SMP, SMA, mungkin yang guru SMA di mana murid-muridnya itu udah pada care sama yang namanya kecantikan, care sama yang namanya kulit sehat dan lain sebagainya. Dan ternyata dia juga udah di-review sama Dr. Richard Lee, katanya aman ya, nggak ada bahan-bahan berbahaya dan terbukti bisa bikin your skin brightener much more instantly. Wow, pada pengen nyoba? Ya silahkan. Nah, kemudian tadi kan saya bilang bahwa dia itu meng-endorse hampir semua kalangan, dan itu justru malah bikin orang jadi penasaran. Karena kan gini, kayak misalnya tadi dilakukan endorsement ke selebritis ya. Kalau ke selebritis, ya iyalah selebritis gitu loh yang make. Kita nggak tahu ya realitinya dia seperti apa. Tapi ketika di-endorse ke semua kalangan, itu bisa bikin orang-orang semakin penasaran. Boleh jadi ya, bikin orang-orang semakin penasaran. Karena mereka itu nyampeinnya itu honest review. Honest review itu dalam hal ini mereka nge-reviewnya secara jujur. Secara, ya beginilah adanya. Kalau iya, enggak gitu loh. Kan kalau selebritis bukannya saya bikin, ini saya bikin disclaimer dulu ya, nggak melakukan generalisasi buat semua selebritis. Tapi kan kalau selebritis memang tuntutannya untuk mengangkat sebuah produk ya, untuk membuat brand image sebuah produk based on visi dan misi dari produk tersebut. Tapi kalau orang biasa secara random
mereka akan memberikan biasanya ya, mereka akan memberikan review yang jujur mengenai produk tersebut. Dan kalau saya browsing sih observe ya bahwa banyak banget orang-orang yang memang ngeliatin fotonya before and after pakai ini produk. Oke, dan ternyata honest review dari orang-orang tersebut, honest review dari randomly endorsement ini bikin saya jadi penasaran banget nih, pengen nyobain. Dan ternyata thank you banget nih si Scarlett ini ngasih aku produknya banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 produk yang bisa bikin aku betah banget di kamar mandi, gosok sana gosok sini ya. Mungkin lumayan lah buat sebulan ya. Nanti aku mau ikut-ikutan nge-review before after-nya nggak ya? Oke, tunggu aja deh video selanjutnya. Nah, gimana teman-teman? Udah kebayangkan celebrity endorsement sama yang namanya randomly endorsement? Aduh, ini randomly endorsement bener-bener ini aku harus hakiin nih ke hak kekayaan intelektual, soalnya itu temuan aku banget. Oke, ya gimana teman-teman, udah kebayangkan bedanya celebrity endorsement sama randomly endorsement? Mudah-mudahan teman-teman masih penasaran. Kita nanti discuss lagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!